Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Nama anggota kelompok kami ialah yang pertama Deni Setiawan, NIM 200 2011 4018. Lalu yang kedua saya sendiri Daeng Melani Ananda Putri Malik dengan NIM 200 2011 4019. Yang ketiga Fadila Trianda Puspa dengan NIM 200 2011 4020. Lalu yang keempat Yusak Ardian Saputra dengan NIM 200 2011 4022. Yang terakhir yaitu Salsabila Hamami dengan NIM 200 2011 4029. Slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan anti korupsi. Seperti yang telah kita ketahui, Lembaga Transparansi Internasional pada tahun 2007 melansir Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. IPK Indonesia berada pada urutan 143 dengan nilai 2,3. Skor tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,1 dibandingkan tahun 2006 yang bernilai 2,4. Hal itu berarti bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia telah menurun. Sebagai catatan, semakin rendah nilai IPK berarti semakin tinggi tingkat korupsi dalam rentang indeks 0 atau disebut dengan sangat korup dan nomor 10 atau sangat bersih. Nilai 2,3 tersebut membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negara lainnya yang nilainya berada di bawah 3. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong dalam 5 besar, sedangkan di lingkup Asia, Indonesia menempati posisi kedua setelah Filipina. Tak berhenti pada hal itu, bahkan pada tahun 2010 nilai Corruption Perception Index Indonesia tidak bergeser dari tahun lalu yang masih menduduki nilai 2,8 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 110 di antara 178 negara terkorup di dunia. Terakhir pada tahun 2017, IPK Indonesia berada pada peringkat 96. Nilai yang masih rendah ini juga menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia belum atau masih jauh dari berhasil, sehingga komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintah yang baik harus dipertanyakan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Daeng atas waktunya. Yang selanjutnya ada definisi korupsi. Yang pertama dari segi semantik, ada dari menurut Wijayanto 2009, yakni korupsi berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin, yakni com, yang artinya bersama-sama, dan rumper, yang artinya pecah atau jebol. Menurut Hamzah 1984 dan menurut Al-Bantani 2011, korupsi juga berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio atau corruptus, yang artinya kerusakan, perbuatan bejat, perbuatan tidak jujur, dan penyimpang dari kesucian. Yang kedua, definisi korupsi secara harfiah. Menurut ahli pakar, yakni Eigen, Mills, Bardan, dan Darmawan, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi. Yang kedua, itu ada Webmaster Dictionary tahun 2009, yakni korupsi merupakan immoral conduct or practices harmful or offensive to society or a sinking to a state of low moral standards and behavior. Yang ketiga, definisi korupsi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 yang berisi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih.
saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jenis korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan ada 30 jenis korupsi yang dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sementara itu, Isra dan Heyrick mengklasifikasikan korupsi dari sisi kriminologi yang dibagi menjadi 9, yaitu political bribery, political kickbacks, election fraud, corrupt campaign practice, discretionary corruption, illegal corruption, ideological corruption, political corruption, dan mercenary corruption. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada korupsi dalam perspektif sejarah. Yang pertama ada menurut Klitgaard dalam Wijayanto tahun 2009 memberikan gambaran bahwa di India korupsi sudah menjadi masalah serius. Hal ini dibuktikan adanya cara-cara yang dilakukan pejabat untuk mencuri kekayaan. Selanjutnya yang kedua ada Plato dalam Abdullah tahun 2009, yaitu tidak sepantasnya seseorang menjadi pelayan bangsa atau penguasa mengharapkan imbalan atas pelayanan yang diberikan. Bila pelayan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, maka harus dihukum seberat mungkin dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Selanjutnya ada abad ke-17 Kerajaan Mataram Islam yang diawali adanya upeti. Upeti mengandung pengertian bahwa membayar pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Upeti lebih banyak diartikan sebagai tribut atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan atau diserahkan kepada penguasa di atasnya dengan frekuensi pembayaran insidentil. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kemudian ada penyebab dari korupsi. Sarwono tahun 2006 memberikan gambaran bahwa tidak ada jawaban pasti yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi. Tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan. Ini yang pertama, dorongan dari dalam diri sendiri atau bisa disebut dengan internal individu seperti kehendak, hasrat, kemauan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada stimulus dari luar atau pihak ekstern. Seperti contohnya adanya lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan atau dorongan dari teman, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dan pendapat ini serupa dipaparkan oleh Dermawanet tahun 2008, yaitu korupsi muncul karena adanya motif, opportunity, dan means. Atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut adanya niat, peluang, dan sarana untuk melakukannya. Selanjutnya bisa dilanjut, Mbak. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia yang meliputi faktor pemberatan pidana dan juga 5 tipe pelaku korupsi aktif. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perihal faktor pemberatan pidana terkait tindak pidana korupsi versi pasal 2 ayat 1. Faktor pemberatan yang dimaksud ialah meliputi nomor 1, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Yang kedua, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional. Yang ketiga, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial atau kerusuhan sosial yang meluas. Nomor 4, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap
dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Yang kelima, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai penanggulangan tindak pidana. Lalu, jika dilihat dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi, terkait suap menyuap, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat 5 tipe pelaku korupsi aktif suap menyuap. Yang pertama yaitu orang-orang yang mencakup orang perseorangan dan korporasi. Yang kedua, pegawai negeri. Yang ketiga, penyelenggara negara. Yang keempat, hakim. Dan yang terakhir adalah advokat. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hambatan penanganan korupsi. Yang pertama ada hambatan struktural, yakni hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor atau instansi tertentu. Yang kedua, ada hambatan kultural. Hambatan kultural, yakni hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Contohnya, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas. Secara sikap permisif atau bodoh amat, sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, ada hambatan instrumental, yakni hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman. Dan yang terakhir, ada hambatan manajemen. Hambatan manajemen adalah hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, lemahnya koordinasi baik antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, silakan. Baik, penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini masih kurang didukung oleh adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak dalam memberantas korupsi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi atau TI untuk menanggulangi korupsi dan pemanfaatan single identification number untuk setiap urusan masyarakat. Oleh karena itu, perlu menyiapkan penerapan suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat, baik SIM, pajak, bank, dan lain sebagainya, yang diharapkan mampu mengurangi peluang yang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat. Dan terakhir, peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat. Hal ini karena masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan. Sementara beberapa hal yang penting dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi alpa untuk diatur. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada strategi pembangunan kelembagaan yang memiliki tujuan yaitu terbentuknya suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. Yang kedua ada strategi penindakan. Strategi penindakan ini memiliki tujuan yaitu meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Langkah ini melakukan langkah advokasi yang sering dilakukan dalam memberantas korupsi. Strategi ini lebih fokus pada level peradilan. Selanjutnya ada strategi pencegahan yang memiliki tujuan yaitu terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dalam strategi ini, pihak yang dilibatkan yaitu pemerintah, penegak hukum, legislatif, LSM, komisi pengawasan, dan tidak melibatkan publik umum. Yang keempat ada strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat, yaitu memiliki tujuan
terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Dalam strategi ini yang merupakan objek, pelaku, dan pihak-pihak yang terlibat adalah multi-stakeholder, yaitu masyarakat umum, ormas, akademisi, pemerintah, dan LSM. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah pendidikan anti korupsi tidak disebutkan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai inovasi pendidikan. Namun demikian, menyimak kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia ke depan, hendaknya materi pendidikan anti korupsi tumbuh sebagai materi pelajaran yang gaya dengan segenap materi pelajaran sehingga mampu membentuk masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran. Kemudian ada tujuan pendidikan anti korupsi. Menurut Dharma pada tahun 2003, secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua yaitu pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Dan yang ketiga yaitu pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Kemudian ada dalam pandangan Harmanto dan Suyanto pada tahun 2005, materi pendidikan anti korupsi di sekolah antara lain adalah apa dan di mana korupsi itu. Kemudian ada isu moral, ketika ada korupsi dan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu ada memerangi korupsi. Yang kelima, korupsi dan ekonomi pasar. Keenam, korupsi dan hukum. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu korupsi dan masyarakat demokrasi. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah model pengalaman dan perilaku anti korupsi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pandangan menurut Klitgaard, yang kedua menurut John St. Kwah, yang ketiga menurut Bank Dunia, dan yang keempat Hong Kong SAR. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gerakan pemberantasan korupsi di sekolah. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ini, ada 2 hal yang dapat dilakukan oleh sekolah, yaitu proses pendidikan yang menumbuh kembangkan kepedulian tulus membangun penalaran objektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Dan yang kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politik. Selain itu, pendidikan anti korupsi harus berisi 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengimplementasian pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah dapat menggunakan strategi integrasi dan strategi terpisah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam konsep sekolah efektif atau effective school, budaya sekolah sering disebut sebagai suasana sekolah atau school climate, dimaknai sebagai bagaimana warga sekolah berpikir dan bertindak. Slide selanjutnya, silakan Mbak. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami, yaitu pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa dan menyadarkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Dengan begitu akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi dan pemaparan materinya. Terima kasih juga telah meluangkan waktu dan juga memperhatikan kami. Jika ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat atau kolom komentar YouTube di bawah ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.